Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Yang saya hormati Ustaz Bimo dari Jogja, Hafizahullah Ta'ala, selaku pengurus PPMI, kepada para hadirin, para hadirat, para pengkisah Muslim Indonesia, dan semoga kita senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena telah menceritakan sesuatu yang benar itu dikatakan benar, yang hak dikatakan hak, dan yang batil pula dikatakan batil. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sebagaimana yang apa tadi disampaikan di sebuah bait-bait atau syair-syair dari Mas PPMI, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penuntun kita, maka sungguh orang-orang yang menjadikan Rasulullah itu penuntun minimal dengan dua cara dia lakukan. Yang pertama, dia ittiba', kemudian dia banyak menyebut namanya dengan membaca selawat kepadanya sebagai bentuk nilai-nilai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbah min wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, katanya Rasulullah, lebih dicintai daripada orang tua yang melahirkannya, anak-anak yang dilahirkannya, bahkan manusia seluruh alam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, pada kesempatan ini saya ini kemarin didapuk istilahnya ini sama Cak Bagus untuk sedikit memberikan sharing lah. Tapi di sini tadi sambutan. Saya ini mau nyambut apa mau sharing kan gitu, atau dua-duanya ya. Di sisi yang lain saya mengatakan, saya juga di sisi yang lain, waktu saya hanya 15 menit, enggak 5 menit maksud saya. Maka saya hanya menyampaikan yang pertama selaku dan tanda petik tuan rumah di pondok tapi tamu di acara ini. Ya. Kenapa? Karena saya memang diundang, gitu kan. Yang pertama saya ingin menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh, welcome di kubu kami Pondok Pesantren Yatim Du'afa Al-Ikhlas. Semoga rasa dinginnya di kaki Gunung Arjuna ini mampu menyejukkan setiap jiwa yang datang ke tempat ini. Dan setiap langkah-langkah yang dari Surabaya, Malang Raya, dan dari saya lihat dari Lumajang dan dari mana, menjadi sebuah putaran roda yang bernilai pahala. Kemudian saya menyampaikan terima kasih wa jazakumullah khair kepada Ustaz Bimo dan Kak Bagus selaku panitia pada hari ini, karena terpilihnya Al-Ikhlas menjadi bagian tempat untuk musyawarah dan pelatihan intermediate training atau intermediate pengkisah ini. Semoga ini menjadi bagian dari sebuah sejarah. Amin. Dan kita menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan menjadi sebuah kisah untuk generasi yang akan datang, bahwa kita pernah bersama makan tidur di Al-Ikhlas walaupun hanya tempatnya lesehan. Kemudian yang ketiga, saya ingin minta maaf pula apabila kami selaku tuan rumah atau sebagai tempat yang ditempati apabila ada yang kurang berkenan. Inilah kami, sebuah lembaga kecil yang ada di dalamnya hanya anak-anak kecil, ustadznya pun kecil-kecil kayak saya ini, ya. Jadi mohon dimaklumi, ya. Apabila rotok rame, ada yang teriak nangis tengah malam, itu biasa. Karena saya yakin Anda pun
pernah menjadi Bapak, mungkin Anda punya anak-anak kecil, paling tidak pernah menjadi anak kecil. Saya yakin pernah semuanya, nggih. Nah, Bapak Ibu yang saya rahmati Allah, tolong saya kalau kelewat waktu karena saya dibatasi hanya sampai jam 15 menit. Kalau lewat tolong dikasih kode. Oh, siap. Satu Siap, batu Ustaz. gitu gini. Saya biasa. Kalau Ustaz itu kalau sudah pegang mic itu biasanya nggak lihat waktu gitu. Beda kalau berkisah, ya. Beda kalau berkisah Allah apa lebih lama gitu maksud saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saya hanya ingin menyampaikan sedikit. Ya, saya tadi nulis sekitar ya paling 5-10 menit gitu ya. Kemudian saya minta tolong ke sebentar lagi, sebelumnya lagi. Tadi yang pertama, saya minta tolong admin saya tolong buatkan saya slide. Kapan Ustaz? Saya butuh 5 menit lagi saya bilang. Jadi slide-nya roto amburadul, gambarnya agak berubah-berubah. Ya, saya memang roto instan gitu ya. Jadi saya hanya ingin ada sebuah pesan ya dari Al-Ikhlas untuk para pempisah. Apa pesannya? Ada sebuah pertanyaan besar. Ya, boleh Anda kecilkan nanti tulisannya. Kan ini tulisannya besar, katanya. Kenapa harus menjadi pempisah? Anda mungkin bertanya-tanya, ngapain berkisah-kisah? Bukankah Al-Quran sudah banyak kisah di dalamnya? Bukankah banyak guru-guru yang bercerita? Bukankah hadis juga penuh dengan kisah? Bahkan, mohon maaf, kisah-kisah pun banyak di buku-buku kisah. Ngapain Anda harus jadi pengkisah? Bukankah Anda harus menghafal? Bukankah harus Anda menjadi sosok yang tidak menjadi double karakter? Kadang-kadang jadi seperti monyet, kadang-kadang seperti Buaya. apa? Buaya. Gitu ya. Ini kan kenapa? Saya tadi pikir mau ngasih apa sama pengkisah ini. Karena saya buat pertanyaan, ngapain kita ini jadi pengkisah? Bukan kita, saya gini kan gitu maksudnya, bukan saya ya. Iya. Saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Saya hanya membuat pertanyaan saja. Kenapa harus jadi pengkisah? Maka ini harus bisa menjawab. Karena ini akan menjadikan sebuah penentu dari setiap apa yang kita lakukan. Masya Allah. Kalau di awal Anda hanya belajar, tapi tujuannya sudah berbeda, tentu value-nya akan pula beda. Maka kalau Anda capek-capek siang-siang begini, yang seharusnya Anda tidur nyenyak, Anda bisa mungkin jalan-jalan di waktu musim liburan sekarang dengan keluarga, tapi ngapain Anda harus belajar seperti ini? Kalau tidak ada tujuan besar, maka rugi. Kalau antum wa antunna pulang ke rumah, kalau hanya punya cerita, tapi tak punya nilai dari apa yang hari ini, besok Anda dapatkan, insya Allah. Insya Allah. Next, yang pertama, rata-rata ini jadi penghibur. Mohon maaf, kalau saya salah, kalau bahasa data ini itu siap salah. Tapi saya kan analisa saya ini, karena saya punya banyak teman pengkisah. Bahkan wali santri saya, salah satu paman bibi dari santri saya itu juga pengkisah. Siapa yang dari Surabaya itu ada orangnya ada? Kak Dewi Kajo. Kajo itu. Bapak Kajo namanya ya? Ya. Tapi nggak tahu apa Kajo itu ada di mana sekarang. Saya ingin begini, rata-rata semua orang ingin terhibur. Gak ada pengkisah itu membuat orang sedih, sulit. Kenapa? Karena kalau sedih gak menarik. Ini kepada low level, low class, ini paling rendah. Kalau tujuannya hanya jadi penghibur, Anda gak usah belajar sama Kak Bimung. Cukup Anda belajar sama kembali ke laptop. Pintar sebenarnya. Belajar sama Kak Sule. Kenapa? Mereka suka membuat orang terhibur. Walaupun dalam Islam, jadi penghibur tidak ada masalah. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
ya Abdullah bin Abbas, maksudnya begitu, radhiyallahu anhu, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna habbal a'mal ila Allah ba'da al-fara'id idkhalus sururi ala muslimin. Apa? Katanya Ibnu Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah itu, dia mengatakan sesungguhnya ya Rasulullah mengatakan ahabba ini dari isim tafdil bermakna paling dicintai, perbuatan yang paling dicintai di sisi Allah setelah seseorang hamba melakukan faraid, kewajiban-kewajibannya adalah idkhalus sururi ala muslim, menimbulkan kebahagiaan, menciptakan, menghadirkan kebahagiaan kepada muslim saudaranya. Masya Allah. Jadi ini penting, bukan sekedar Anda penghibur, tetapi ada value hiburan itu mampu mendatangkan kebahagiaan pada nilai ketaatan, bukan sekedar membuat orang terbahak-bahak. Terhibur itu tidak harus terbahak. Kalau tertawa itu belum tentu terhibur. Kalau tertawa mungkin terhibur, tetapi belum tentu dia bahagia. Ada orang yang bahagia, dia tidak perlu tertawa, bahkan tangisannya pun adalah bagian dari nilai kebahagiaan. Next, waktu saya tidak banyak. Yang kedua, ini medium class. Understand? Yes. Kalau orang gunung tahunya begitu saja. Apa? Ini sebagai profesi. Saya ingin menjadi orang yang profesional, maka saya ingin profesi dong. Kalau saya diundang oleh APP Al-Ikhlas, lembaga sosial gratisan ini, ya paling gak dibayar. Kalau saya diundang oleh lembaga-lembaga besar, pondok-pondok besar, TK SD yang besar, yang bayarnya itu sebulan 1 juta bahkan, nah, ini pasti banyak uangnya. Tipikal ini adalah tipikal pekerja, bukan sekedar, tapi medium. Saya mengatakan boleh sebagai pekerja, boleh jadikan pengkisah itu menjadi profesi, boleh. Tetapi jangan menjadi sebuah orientasi. Kalau Anda hanya bekerja, Anda akan mendapatkan hasil berupa bayaran. Anda mungkin mendapatkan upah dengan Anda berkeringat dan karena bercerita sampai orang senang dengan apa yang Anda kisahkan. Tetapi saya berharap profesi itu punya nilai. Ustadz profesi, guru profesi, presiden profesi. Tapi yang membedakan profesi itu adalah nilai kemanfaatannya, nilai-nilai educationnya, nilai-nilai kebarokahannya, itu yang beda. Maka kalau kita hanya mencari menjadi pengkisah supaya kita ini menjadi atau mendapatkan pekerjaan, ya Anda akan dapat keuntungan dunia, tapi belum tentu mendapatkan keuntungan ukhrawi. Rasulullah SAW, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, man nabata lahmuhu min as-suhdi fan-naru awla bihi. Seorang bisa bekerja, katanya Abu Bakar. Semua orang bisa bekerja. Tetapi seseorang yang dia tidak memperhatikan hasil dari kerjaannya, maka fan-naru awla bihi. Neraka itu lebih pantas untuk. Artinya apa? Kita jangan menjadi pengkisah yang asal bisa berbuat mencari uang, sehingga Anda mau berkisah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Nanti saya akan bahas setelah ini. Intinya apa? Jadilah pengkisah yang mampu menggugah sehingga orang menjadi hamba yang soleh atau soleha. Kemudian kita seringkali berdoa, Allahumma kfini bihalalika haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa kita. Dan ini seringkali kita minta yang halal. Tidak apa-apa, cari harta, yang penting barokah, walaupun itu banyak. Ya Pak ya? Iya. Daripada sedikit tidak barokah. Betul. Halo? Harus gitu dong. Kita minta sama Allah. Ya Allah, cukupkan kami dengan sesuatu yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan kayakan kami dengan apa yang menjadi bifadlik keutamaanmu, mansiwak yang tidak kami bergantung kepada siapapun.
Cukup. Beli mobil apa cukup. Ya kan? Tak perlu kredit. Gitu. Dan jangan jadi manusia kredit. What is the meaning kredit? Apa kredit? Cicilan. Empati dan ingin terkenal. Itu kredit. Tapi jadilah manusia cash. Apa itu? Care and social humanity. Maka penting, jadilah orang kaya yang punya nilai dan menghindarlah dari kefakiran. Karena itu akan menjatuhkan dirimu, martabatmu di hadapan manusia. Next. Ini sudah lewat belum ini? Belum. Terakhir, ini high class. Ini yang saya harapkan kita semua menjadi du'a, menjadi da'iyah. Semua orang bisa berbuat, tapi Anda punya value, Anda punya nilai, Anda bisa. Tidak semua orang punya profesi seperti Anda. Banyak orang bisa bercerita, tetapi belum tentu bisa menguasai Medan, menguasai kelas, menguasai Surabaya. Bisa Medan, Surabaya, Malang juga. Tidak bisa. Saya suruh berkisah, orang langsung lihat saya langsung bosan dan nggak menarik wajah-wajah saya. Ya, buktinya pendampingnya masih satu. Dan tidak menarik saya. Oh bisa lihat Muhammad. Off the record ya. Nah, kembali ke materi. Jadi saya berharap ada sebuah keinginan besar. Bukan sekedar Anda menjadi penghibur yang bisa menghibur anak-anak. Bukan sekedar mendapatkan materi dari apa yang Anda kerjakan. Tetapi Anda menjadi seorang da'iyah umat. Penting. Kenapa? Hidup ini sebagai ibarat. Apa yang kita tanam. Ada orang yang menanam hidupnya seperti mojo. Ngerti mojo? Hatta dia ditanam di Saudi, hatta dia ditanam di Irak, di Mesir, di negara Timur Tengah, pasti mojo itu rasanya Pahit. karena nggak ada mojo itu manis. Kalau ada mojo manis, maka Gajah Mada akan bangkit karena Anda mau merubah sejarah mojo pahit. Ada istilah mojo? Ada. Kemana-mana dia selalu cari masalah, ngerasain orang, cari masalah, kan suka. Orang seperti ini seperti menanam pohon mojo. Walaupun tidak pernah berduri, kesannya bagus, tapi sungguh nyelektif dan menyakitkan. Kedua, ada orang hidupnya seperti dia menanam pohon duren. Pohon duren itu berduri, ya kan? Iya. Tetapi tidak ada duren itu murah. Duren itu baunya harum, lezat rasanya, mahal harganya. Walaupun kulitnya berduri, ditanam dimanapun yang namanya duren pasti menjadi rebutan setiap orang yang merasakannya. Maka, ikhwah, kita berharap tanamlah duren-duren kehidupan. Mungkin kita tidak pernah memetik buahnya, tapi paling tidak ada orang yang akan merasakan manis buahnya. Itu kehidupan. Tapi ada orang yang tidak tanam jelek, dia nggak ngurusin orang, dia nggak ngajak baik orang, ya biasa-biasa saja, cuek. Ada orang bermaksiat cuek, ada orang menjadi taat, dia aja. Memang gua pikirin, lu siapa? Bukan keluarga aku, bukan. Dia cuek. Orang seperti ini, dia tidak menanam mojo, namun juga tidak menanam pohon duren. Hidupnya seperti rumput. Kenapa rumput? Bagaimana rumput? Dia akan tumbuh di musim kemarau lebat. Tapi ingat, rumput tidak akan pernah berbuah. Rumput selalu ada di bawah. Dan rumput kalau punya manfaat hanya kepada kambing dan sapi. Tapi ingat, rumput pun di musim kemarau seperti sekarang, dia kering kerontang dan tidak memberi manfaat sekalipun. Maka apa yang akan kita tanam dengan apa yang kita lakukan, apa yang akan kita tuai dari apa yang kita belajar hari ini. Maka harapan saya, aku
tidak sekedar menjadi pengkisah, tetapi aku adalah bagian dari dakwah. Masya Allah. Amin, amin. Sekarang saya terakhir, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan antum semua. Ada 3 hal, jauhkan dari nilai-nilai. Apa itu? Yang pertama, berdusta atas nama sejarah. Masih ingat tentang masalah jas merah? Ya, What is the meaning? jangan sekali-kali melupakan sejarah. melupakan sejarah. Tetapi ingat, jangan sekali-kali berdusta atas nama sejarah. Karena ketika sejarah itu didustai, maka Anda sudah merubah satu nilai peradaban. Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Tidak ada yang pantas untuk kita menjadikan sebuah contoh peradaban dari sebuah umat. Rasulullah mengatakan sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian tabi'in. Maka kalau kita tidak pernah ada di zaman sahabat, kita tidak pernah ada di zaman tabi'in, tabi'in, paling tidak kita menciptakan suasana khairul qurun tadi. Dengan apa? Dengan menghadirkan sejarah-sejarah tentang kedikdayaan, kemuliaan, kebaikan di zaman 3 ini. Maka saya ingin jangan sekali-kali berdusta. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Kata Rasulullah, aku itu sudah bercanda. Aku ini bercanda, tetapi aku tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali dengan sebuah kebenaran. Banyak kisah, banyak cerita, banyak riwayat. Di antaranya ada seorang wanita yang mengatakan Rasulullah aku masuk surga. Tidak, katanya Rasulullah. Singkat kata, nggak ada wanita yang keluarga masuk surga. Maka jangan khawatir para ibu-ibu, semua nanti kita berharap menjadi bidadari dunia dan menjadi permaisuri surga untuk para suaminya. Amin. Amin. Dan yang belum punya suami segera mendapatkan. Amin. Kalau yang sini sudah punya bidadari dunia semua, belum punya. Oh masih satu. Oh misalnya Muhammad. Wailun lilladzi yuhadditsu fa yakdzibu liyudhika bil qaum. Wailun lahu. Hati-hati, ini peringatan Rasulullah SAW. Ya, dan ini Abu Dawud. Dan ini dihasankan oleh para ulama. Celaka bagi orang yang dia menceritakan, berkisah, dan dia berdusta supaya apa? Satu kaum, satu kelompok tertawa atas apa cerita yang didustakan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan 2 kali, ditakkid sebagai ulama mengatakan sebagai bentuk perhatian dan kesungguhan. Rasulullah mengatakan, wailun lahu, celaka dia. Kalau Rasulullah yang mengatakan celaka, adakah yang juga kita takuti dari apa yang diancamkan oleh Rasulullah SAW? Maka berceritalah tentang sebuah kebenaran. Maka berkisah saran saya bukan hanya tentang bagaimana menjadi sebuah hal yang menarik, tetapi menjadi sesuatu yang dia punya nilai kemanfaatan. Yang kedua, sebelum yang terakhir, pasti akan selesai, tidak usah khawatir. Ya. Menyebarkan cerita Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat itu banyak. Walaupun ulama mengatakan ada 3. Ulama mengatakan Israiliyat itu ada yang mutlak haram karena kedustaan. Ya, contohnya apa? Ada seorang Yahudi mengatakan, katanya begitu dalam sebuah riwayat, bahwa seseorang laki-laki suaminya yang mendatangi perempuan dari belakang, maka lahir seorang anak akan juling. Kan begitu? Ada kisah begitu. Itu adalah cerita Israiliyat dan itu harus kita tolak. Kenapa? Karena Allah membantah dengan itu semua. Qala Allah Ta'ala, nisa'u hasil lakum fa'tu hasakum an-nasi'tu. Sesungguhnya perempuan-perempuan kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datanglah ke ladangmu dari mana yang kamu suka. Ini dibantah oleh Allah sendiri yang membantah.
Maka cerita-cerita itu adalah cerita-cerita Israiliyat yang harus tidak kita ceritakan. Ada dua, yang kedua adalah sesuatu yang boleh diceritakan. Itu tentang sebuah kebenaran. Ya, ada cerita Israel. Israel itu maksudnya cerita dari Bani Israel atau orang-orang Yahudi dan dari orang-orang Nasrani. Itu boleh. Dan yang ketiga, ulama mendiamkan. Kenapa? Karena dalam hal ini ikhtilaf. Ya, ada seorang bercerita dari mana? Dari Tauratnya, dari Zaburnya. Ada kebenaran di Taurat karena memang itu adalah Taurat, Zabur, Injil, itu ada hal yang benar memang. Hanya mereka merubahnya. Yang untuk zaman saat itu. Tapi ada kebenaran waktu itu. Maka lebih baik kita diam, tidak membenarkan dan tidak menolak. Next, yang terakhir. Nah, ini konten kemaksiatan. Saya berharap sekali lagi tujuan kita tidak sekedar menjadi pengkisah, bukan sekedar profesi, tapi kita sebagai dai. Maka buatlah sebuah konten-konten yang punya nilai education, kemanfaatan, dan keberkahan. Kenapa? Karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita mungkin terkenal di dunia dengan konten yang kita buat. Kita mungkin terkenal di YouTube, mungkin terkenal di Facebook, mungkin terkenal di TikTok. Tapi khawatir makhluk lain tidak pernah mengenal kita. Waliyahudzubillah. Kita berharap dikenal di dunia dan dikenal oleh para makhluk lain. Maka saya minta tolong qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, dan sebuah tafsirnya dia mengatakan la taqadu anil imani bi ayati wa tasdiqu rusuli bid dunya wa syahwatiha fa innaha qalil. Saya mengatakan apa ini kasih? Banyak orang yang dengan iman, dengan ayat-ayat, dengan kebenaran, ya, apa yang disampaikan Rasulullah, dia hanya jual dengan dunia. Dia hanya mencari, dia berkata benar, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai dunia. Ya, Anda dapat uang, tapi sekali lagi Anda tak dapat nilai. Anda dapat kuantitas, tapi Anda tidak berkualitas. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, karena sudah kayaknya ngantuk-ngantuk semua, ya. Karena saya bukan pengkisah. Kalau pengkisah selalu semangat, ya. Maka saya hanya bisa berkisah sesuatu tentang hidup saya di hadapan istri saya, sebagaimana istri saya juga berkisah tentang masa lalunya di hadapan suaminya, ya. Jadi tetap saya berkisah, tapi saya tidak banyak di hadapan orang banyak. Saya kira sekali lagi terima kasih Kak Bimo dan yang lainnya. Monggo kita bisa sharing nanti ke gubuk saya di belakangnya masjid di situ. Monggo bisa sharing di situ. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau kelewat waktu. Ini nggak ada jamnya masalah, nggak ada kode-kode. Saya yakin ini sudah lewat waktunya. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah